Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nia Cahyani dari jurusan Pendidikan Fisika Tirta. Di sini saya akan menceritakan perjalanan hidup dari seorang pengusaha muda yang sukses di bidang ternak ikan hias. Siapakah beliau? Yuk kita simak video berikut. Kalau lihat ikan-ikan ini rasanya bikin adem ya. Udah cantik ternyata bisa membawa keuntungan sampai miliaran rupiah. Wow, kok bisa? Ya, hal inilah yang dialami oleh Nicholas Kurniawan. Sejak SMA, ia sudah bisa menghasilkan uang 2-3 juta rupiah setiap bulannya. Di usia 23 tahun, dia sudah meraup keuntungan ratusan juta dari berbisnis ikan hias. Kok bisa sih? Nicholas Kurniawan, pemuda kelahiran 29 Januari 1993 ini ternyata terlahir dari sebuah keluarga yang gak terlalu berada. Perekonomian keluarganya yang minim membuat orang tua Nicholas harus berutang ke sana kemari untuk menyambung hidup dan juga menyekolahkan anak-anaknya. Ini dia kisah sukses yang bisa kita pelajari dari Nicholas Kurniawan. Yang pertama, tetap berprestasi meski keuangan gak mumpuni. Pria yang kerap disapa Niko adalah anak yang berprestasi di sekolah. Dengan segala keterbatasan finansial, ia tetap bisa membanggakan orang tuanya melalui prestasinya. Beberapa prestasi yang ia raih antaranya lulus terbaik di SD Santa Maria Juanda, peraih nilai tertinggi matematika sejak SMP sampai SMA kelas 1. Wow, Niko punya rata-rata rapot di atas rata-rata kelas. Selain itu ia juga aktif dalam kegiatan OSIS dan juga ekstrakurikuler. Yang kedua, apapun dijual asal halal. Di tengah keterpurukan kondisi keuangan keluarga, Niko bertekad untuk membantu orang tuanya dalam usaha dan ingin jadi orang sukses. Kehidupannya yang serba kekurangan membuat Niko udah terbiasa untuk berjualan sejak usia 8 tahun. Barang dagangan yang ia jual antara lain makanan, minuman, pakaian, dan lain sebagainya. Saat duduk di bangku SMP, Niko juga pernah masuk dalam bisnis MLM sampai asuransi. Bermodalkan tekad dan juga kemauan yang keras, ia melakoni semua usaha itu. Namun jatuh bangun ia rasakan. Ia menganggap setiap kegagalan yang ia dapatkan adalah bukti di mana ia belum menemukan cara yang tepat untuk mencapai suksesnya. Yang ketiga, jual ikan penghasilan lumayan. Banyak hal yang udah Nicholas kerjakan, tapi hasilnya biasa-biasa aja. Sampai tibalah Niko duduk di bangku SMA kelas 2 dan seorang temannya memberikan sepaket ikan gararupa. Ikan yang biasanya banyak dijumpai di mal buat terapi. Sebetulnya, Niko bukanlah orang yang suka memelihara ikan. Tapi bermodalkan isengnya ini, ia mencoba untuk menjual ikan-ikan tersebut di forum jual beli Kaskus. Ternyata ikan yang ia jual tersebut banyak yang minat. Kejadian itu membuat bisnisnya langsung bekerja. Dengan segera, ia mencari informasi dan mempelajari hal-hal yang berkaitan dengan ikan gararupa. Ia berhasil mendapatkan informasi tempat beli ikan tersebut dengan harga yang murah. Gak lama kemudian, lahirlah Gararupa Center, toko online khusus menjual ikan gararupa berserta juga perlengkapannya. Untuk anak sekolahan kelas 2 SMA, profit bersih 2-3 juta per bulan udah sangat lumayan. Banyak pelanggan yang berlatar belakang orang terkenal seperti anggota DPR, pengusaha besar, sampai artis dan juga berbagai pengunjung di mall. Dari usahanya tersebut, ia berhasil mengantongi uang sebesar 10 juta rupiah. Yang keempat, titik jatuh adalah hal yang baik. Berbisnis membuat prestasinya menurun dan ia dinyatakan tidak naik kelas saat ia duduk di bangku kelas 2 SMA. Galak. Yang kelima, kembali meroket. Kala itu Nicholas ingin berkuliah di Prasetya Mulia Business School, namun dia nggak punya cukup uang buat kuliah. Ia pun tidak ingin menyusahkan orang tuanya. Karena keinginan dan tekadnya yang begitu kuat, ia memiliki mimpi untuk mendapatkan uang 10 juta rupiah setiap bulannya buat bayar uang kuliahnya. Ia berpikir menjadi pedagang ikan hias tidaklah memungkinkan untuk menabung 10 juta tiap bulannya. Lain halnya kalau ia menjadi eksportir ikan hias. Dari sinilah ia mulai menjajal bisnis ekspor ikan hias. Website yang ia bangun dengan nama Tropical Fish Indonesia. Niko memilih nama tersebut karena banyak agen penggemar ikan hias di luar negeri yang kerap menggunakan kata ikan tropis dalam bahasa Inggris dalam mencari ikan buruannya di dunia maya. Selain mengiklankan usahanya melalui dunia maya, Nicholas Kurniawan pun mendekati berbagai toko ikan hias satu persatu dengan memberikan proposal bisnis, walaupun dari 100 proposal yang ia kirimkan hanya ada 10 yang respon. Dan belum tentu satu pun yang nyantol buat kerjasama sama dia. Tapi tetap saja, ia membuahkan hasil dengan kepercayaan toko ikan hias yang ia raih oleh karena kualitas produknya yang memuaskan di samping pembayaran yang lancar kepada para pemasok.
Berkat pasokan yang besar, jumlah kliennya mulai berkembang lebih banyak. Semoga cerita ini bisa menginspirasi kamu ya. Sampai bertemu di video berikutnya. Bye-bye!